Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 9 ya. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan terus. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Ini Tuhan yang bilang, ya, bukan saya. Tuhan katakan begini, saudara, rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu beda. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu beda. Manusia boleh merencanakan banyak hal, tetapi Tuhan bilang hanya rancangan Tuhan yang berhasil, yang menentukan. Contoh, saya tahun ini mau kumpul modal. Tahun depan saya mau buka toko di Palangka. Modal sudah kumpul. Tiba-tiba datang musibah. Nggak jadi rencana, modal yang kita sudah kumpul karena ada musibah terpakai. Iya kan? Itulah rancangan manusia. Tetapi apakah itu dikatakan gagal? Tidak, saudara. Ya. Karena apa? Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat, di mana kita harus buka usaha. Mungkin saat itu belum waktunya, belum saatnya. Bagaimana caranya supaya rancangan kita ini berhasil? Setiap kali kita mengambil keputusan, setiap kali kita merencanakan sesuatu, jangan pakai logika kita, tapi libatkan Tuhan. Amin. Artinya bawa-bawa dalam doa. Itu kan yang Yakobus. Jika ada seseorang mau ingin ke kota Anu, alangkah baiknya dia berkata begini, Tuhan, jikalau Engkau berkenan, jikalau Engkau berkenan, aku akan melakukan ini dan itu. Oke Tuhan, saya akan bikin ini. Nah kan seperti itu. Artinya dalam segala hal harus Tuhan yang prioritas. Supaya kita tahu segala keberhasilan itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita berhasil nanti, kita tidak pernah berkata begini, oh karena saya pintar, karena saya cerdas. Tapi karena kita ada melibatkan Tuhan, saya katakan Tuhan terima kasih. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, apapun yang saya lakukan ini Tuhan pasti akan sia-sia. Artinya kita ini gak punya apa-apa, saudara, kalau dibandingkan dengan Tuhan. Karena hidup manusia itu diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Bahkan hidup manusia pun ditentukan oleh Tuhan. Seorang pengusaha kaya, luar biasa. Siapa kenal Jack Ma? Jack Ma ini dia pendiri Alibaba, pengusaha terkaya terkenal. Saya nonton di YouTube, saudara, dia punya kekayaan itu ada 540 triliun. Luar biasa. Semua ekspedisi itu dia pegang semuanya. Pengiriman ekspedisi itu dia yang pegang semuanya. Itu Jack Ma. Saudara, dia dari latar belakang orang miskin. Dia berulang kali melamar pekerjaan ditolak. Tetapi saudara, dia tidak pernah putus asa. Dia tetap berusaha. Saudara tahu, ketika Jack Ma ini berhasil, saudara, dari hal kecil yang dia lakukan, saudara, dia kembangkan. Sekarang Jack Ma mendirikan perusahaan besar namanya Alibaba. Coba saudara nonton di YouTube, perusahaan Alibaba itu luar biasa, ya, itu luar biasa. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, walaupun kita punya harta yang banyak, punya uang yang banyak, belum tentu uang itu akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Belum tentu uang itu bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Saudara tahu apa yang terjadi dari satu keluarga mengalami penyakit yang luar biasa yang mematikan. Ternyata uang itu tidak sanggup menyelamatkan nyawa kita. Walaupun kita, saudara, kumpul uang banyak-banyak, tetapi saudara, saya kasih tahu, uang itu tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Uang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan uang juga tidak bisa memberikan kepuasan dalam diri manusia. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan
keselamatan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan di situ, sia-sialah apa yang kita kerjakan. Amin. Makanya saya kasih tahu saudara, kalau kita bekerja dapat uang, katakan begini kepada Tuhan. Tuhan, saya hari ini dapat sekian. Saya mau kasih pulang sama Tuhan 10%. Siapa yang sudah pernah kembalikan 10% dari Tuhan? Bayangkan Tuhan cuma minta 10% aja. Bawalah persembahan persepuluhan, dia bilang, ke rumah Tuhan, dia bilang. Dan ujilah aku. Bukankah aku akan bukakan bagimu tingkap-tingkap sorga, mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Bayangkan 10% aja yang Tuhan minta, pelitnya luar biasa. Kita pakai semua 100%. Gak ada yang buat Tuhan. Dulu zaman bangsa Israel, khususnya orang Lewi. Orang Lewi itu memang dikhususkan bekerja di rumah Tuhan. Ada 12 suku orang Israel. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ada 12 suku bangsa Israel. Satu suku itu namanya suku Lewi. Mereka itu memang ditugaskan Tuhan bekerja di rumah Tuhan. Dan tidak ada pekerjaan sampingan. Jadi pekerjaan mereka itu cuma melayani Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, ke-11 suku bangsa Israel hendaknya memberikan persembahan persepuluhan ke orang Lewi. Karena apa? 11 suku dapat bagian tanah, sedangkan orang Lewi tidak mendapatkan bagian tanah. Tapi kenapa saudara? Ini 11 suku ini mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka tidak mau lagi memberikan persepuluhan. Akhirnya Tuhan tegur melalui nabi. Dia katakan begini, karena kalian sudah tidak mau lagi memberikan atau menopang orang Lewi dengan persepuluhan kalian, oke, kalian makan tapi kalian tidak pernah puas ya. Nah timbul pertanyaan, kemanakah persepuluhan itu kita kasih? Di rumah perbendaharaan, di mana kita dapat makan minum rohani. Kita makan di restoran ini, kita bayar di restoran A. Kira-kira bisa nggak, Fri? Kamu makan di B tapi kamu bayar di C, bisa nggak? Iya kan? Kita makan di rumah makan B. Tuhan yang bilang saudara, bawalah persembahan persepuluhan ke rumahku, ya toh? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Bahkan dia bilang, ujilah aku, bukankah aku akan bukakan bagimu tingkap-tingkap sorga, mencurahkan berkat kelimpahan buat kamu. Saya dengan suamiku belajar. Walaupun kita kekurangan Pak, 10% dari penghasilan kita jangan kita pakai. Jadi setiap kali kami rutin, ya, kami memberikan persepuluhan, tapi sampai detik ini kami merasa bahwa kami tidak pernah kekurangan. Karena itu janji Tuhan dia bilang. Coba buka dulu ayatnya. Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-12 tidak salah ya. Saudara lihat ya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus terus? Kamu mulai kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Kamu suruh bangsa terus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu di dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan terus? Aku akan menghati bagimu dari dalam pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanganmu, dan supaya jangan Tuhan angkut di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Ini saya yang bilang atau Tuhan yang bilang? Tuhan yang bilang. Amin. Saudara, kenapa pengusaha-pengusaha itu, pendeta-pendeta yang viral di YouTube bilang perpuluhan tidak berlaku lagi? Karena mereka kan sudah jadi pengusaha, ya toh? Jadi mereka itu tidak betul lagi perpuluhan. Mereka kan firman Tuhan bilang persepuluhan itu diberikan kepada orang Lewi yang mereka memang tugasnya cuma khusus bekerja di rumah Tuhan atau di gereja. Tapi karena mereka sudah jadi pengusaha, ada kan sudah pengusaha-pengusaha, mereka nggak betul lagi persepuluhan itu. Makanya mereka berkuak-kuak di YouTube. Makanya hati-hati saudara kalau kita mendengarkan khotbah di YouTube. Kawan-kawan sudah keluar dari firman Tuhan,
bisa bikin bingung otak jemaat. Ya tuh, mana yang benar? Katanya begini, saudara, satu hal yang saya ingatkan, uji aja Tuhan, uji aja. Jangan uji saya, jangan. Ya. Tetapi Alkitab yang katakan, ujilah aku, dia bilang, bukankah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap sorga, mencurahkan berkat sampai kelimpahan. Oh, sudah penuh, malah limpah lagi, tertumpah-tumpah. Penghasilan kita contoh 5 juta. Kalau 5 juta berapa per bulannya? 500.000. Kalau 10 juta, otak mulai berpikir, nanti pendeta ini tambah kaya, tambah gendut di pendeta. Haleluya. Satu ketika saudara seorang anak muda, dia datang ke pendetanya. Pak pendeta, doakan saya ya. Saya berjanji Pak, kalau saya diberkati, saya akan berikan perpuluhan. Betul, Pak pendeta doakan dia dapat kerja. Saudara tahu, setelah dia dapat kerjaan, dia gaji pertama cuma 500.000. Berapa perpuluhan itu? Jadi kalau masalah itu pintar dia. 50.000 kan belum berat. Kadang-kadang dia setia setiap kali gaji dia bawa di rumah Tuhan. Tiba-tiba dia naik langsung dapat 1 juta. Berapa 1 juta, Fred? 100.000. Masih 100.000 kan? Masih murah itu ya. Tiba-tiba dia naik jadi manajer, gajinya 5 juta sama dulu. Dia bilang, aduh, 5 juta 500.000 saya berpeluang. Berarti pendeta apa gedul. Nggak mau lagi saya kasih. Ya kan? Tiba-tiba dia, karena dia merasa saudara dia itu sudah punya roh yang mengingatkan dia takut. Dia datangin pendetanya. Pak pendeta, saya ingin sharing. Oh iya silakan. Begini Pak, saya bersyukur. Bapak doakan saya dapat kerjaan. Sekarang saya Pak sudah naik jadi manajer. Gaji saya kan 5 juta. Boleh nggak Pak perpuluhan saya itu dikurangi? Pendeta bilang, boleh. Masa nggak boleh? Boleh. Oh boleh Pak ya. Ya. Nanti saya berdoa sama Tuhan supaya kamu gaji diturunkan lagi 2,5 juta. Loh kenapa enggak? Kamu kan cuma mampu kasih 250. Makanya biar minta sama Tuhan justru karena kamu taat dan setia kepada firman Allah, makanya jabatanmu tetap naik. Karena itu Alkitab katakan kamu akan tetap naik, tidak pernah turun. Amin. Sudahlah kita kembalikan milik Tuhan. Saya lihat di sini cuma 1 orang yang setia. Haleluya. Dan Bapak itu dia sudah tua, tapi luar biasa berkati Tuhan. Saya bilang saya dengan suamiku dikatakan begini, ini Bapak ini dari dulu sampai sekarang, ya nggak pernah dia tidak mengembalikan milik Tuhan. Ya, makanya usahanya semakin maju. Kan Tuhan yang bilang, ujilah aku, bukankah aku akan bukakan bagimu, dia bilang. Tingkap-tingkap sorga itu akan curahkan bagimu. Saudara cuma 10% aja yang Tuhan minta. Melihatnya luar biasa. Saya bilang, luar biasa saudara. Haleluya. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Tapi itu janji Tuhan saudara. Hamba Tuhan itu saudara, kebutuhan kami kan bukan cuma makan minum. Iya kan? Ada juga mungkin kebutuhan yang lain. Saya dengan suamiku kemarin dari apa yang kami dapatkan, suamiku katakan begini, Ma, kita bantu Bapak ini punya rumah, kita bangun. Saya bilang terus, kita gimana? Kamu gak usah pikirin masalah itu. Ini kok masalah berkorban itu luar biasa di suamiku. Biar kita gak makan, yang penting dia berkorban dulu. Dia bilang, pokoknya kasih aja dulu Ma. Jadi yang kami bantu sekitar sampai terbangun rumahnya ya. Itu Bapak pendeta yang melakukan di sini. Saya nggak usah perlu ekspos ya. Saudara, karena kami nggak mampu sewa tukang, ya, kami sudah punya dana bangun rumahnya. Suamiku bilang begini, libur mah saya sendiri yang pergi bangun. Jadi suamiku sendiri, saudara lihat dia posting, itu dia yang paku-paku semuanya dia sampai selesai. Saya bilang akhirnya Pak pendeta telepon, Ibu pendeta terima kasih banyak. Saya bilang sama suamiku, Pak, pergi belikan dia karpet di pasar, kasih lantai itu dengan karpet, biar mereka enak tidurnya meskipun rumahnya bukan tembok tapi papan. Yang penting itu 4 kali berapa Pak? 6 atau 8? Berapa kali berapa itu bangunnya? 4 kali 6.
Sudah dengan dapur. 57. Ya. Ya. Saudara, bukan saya expose, ini salah satu contoh. Bukan karena kami pakai sendiri, tidak. Ya, tetapi kami juga memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Karena itu sangat penting. Jadi kalau ada jemaat yang mau berkorban, itu bukan semata-mata untuk membangun supaya kami jadi kaya, tidak. Kita juga memperhatikan orang miskin, itu juga sangat penting. Amin. Karena apapun yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tapi semua untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang pasti ketika kita taat dan setia mengembalikan milik Tuhan, Tuhan yang suruh sama kita, uji aja, ya, uji aja Tuhan. Dan saya percaya ketika kita setia mengembalikan milik Tuhan, ya, Tuhan berjanji, dia bilang, aku akan buka tiga-tiga surga, mencurahkan berkat kelimpahan buat saudara yang sah. Karena saudara, saya bingung. Ini jemaat di sini Pak, gajinya besar-besar. Ada yang gajinya sampai 10 juta. Tapi kok masih kurang? Kadang-kadang warung aja nggak mampu mereka bayar. Waduh, terus uang itu udah pakai apa saya bilang? Ya, kadang datang pinjam sama saya, itu pun pinjam, uangnya nggak dikembalikan. Ada beberapa jemaat yang datang pinjam uang, saya juga nggak minta. Saya bilang, waduh, tapi saudara jangan tiru ya. Jangan tiru, biar ibu pendeta nggak usah diganti. Haleluya. Ya, kadang-kadang datang kan kasihan lah. Ibu pendeta, anak saya sakit Bu, tolonglah pinjamkan uang. Kamu memang butuh uang berapa? Bu, saya cuma butuh sekian. Nah, saya teringat khotbah Dewi Basir. Kalau kita orang datang pinjam uang, kita ada, tapi kita bilang nggak ada, bohong kan? Kasih sekemampuan kamu. Oh, begitu ya. Daripada kita berbohong, kalau kamu kemampuan imanmu cuma 100.000, kasih aja 100.000. Kalau kemampuanmu cuma 500.000, kasih aja 500.000. Ya, dia mau kembalikan atau tidak, itu kan kemampuan memberi. Iya kan? Akhirnya setengah, oh iya, dia pinjam 1 juta, saya kasih setengah aja, 500 aja. Nah, dia bilang katanya nanti bulan depan ganti. Tunggu, ini sudah mau 5 tahun. Datang lagi. Kedua kali orang yang sama, saudara. Bu pendeta, motor saya ini Bu lagi rusak, bisa pinjamkan dulu lah Bu. Dalam hati, ya lupa kan yang berapa tahun lalu dia bilang, saya juga mau kasih, nanti bohong lagi. Kasih sekemampuan saya. Saya kasih dia cuma berapa? 300.000 aja. Sedikit aja saudara. Ya. Sampai sekarang dilupakan. Tapi itulah saudara, menguji hati kita. Amin. Haleluya. Apalagi ini kalau bilang berkorban, biar kita nggak makan atau biar hutang pun kasih dia. Ini suamiku ini. Ya, ini kelebihan suamiku di situ. Kalau masalah berkorban ini, kadang-kadang saya sebentar lagi nggak ada apa-apa terus. Kadang-kadang bingung kan. Tapi ya itulah saudara. Ya ini suamiku ini. Haleluya. Ya, tadi lagi ada telepon. Mama pendeta, tolong saya Mama pendeta. Istriku sakit Mama pendeta. Saya harus bawa dia pulang ke Kupang Mama pendeta. Pinjam dulu saya uang. Aduh, saya nggak kasih. Terturun lagi ini. Sudahlah, karena dia bilang istrinya sakit, kasih dia 1 juta. Jadi saya bilang, nggak usah kau pikirkan, ganti kau pulang pergi berobat ke sini. Saudara, tiba-tiba dari tadi kami dengar kabar, Mama pendeta, istriku sudah meninggal. Saudara, jadi kita ada duka. Ibu Norja sekarang sudah meninggal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau kasih sedekah, seberapa aja yang kita punya, ya, seberapa aja, mau 10.000, mau 20.000, mau berapa saja, ya, mari saudara kita bantu. Dia telepon katanya, sedangkan kami mau beli beras, gak ada beras sama pendeta. Saya bilang sama suami, ayo Pak, sampaikan ke jemaat, mau mereka kasih seberapa saja, kita bantu. Karena itu orang yang benar-benar membutuhkan. Satu ketika kita butuh, iya Pak, kita butuh sesuatu, siapa yang mau tolong kita kalau kita tidak mau tolong orang? Iya kan? Nah, kita kan saling tolong menolong, iya dong.
Jadi seperti itu saudara. Jadi kita ada kedukaan Ibu Norce, kalau tidak kenal Ibu Norce, itu istri Ibu Joni yang tinggal di Andalas. Dia pergi dari sini, memang dia perutnya udah bengkak ya. Dia menderita liver, tidak salah, mungkin sudah komplikasi sampai di Kupang. Joni pulang merawat, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan panggil dia pulang, ya, dan dia sudah ya tidak sakit lagi lah. Kalau sudah di sana sudah tidak sakit lagi. Tuhan mencabut penderitaannya di bumi ini. Amin. Ya, untuk itu saya minta supaya jemaat memperhatikan hal-hal yang seperti ini, karena ketika kita membantu menolong orang, itu yang dikenal oleh Tuhan. Jadi sebentar mungkin kita selain ada kolektor ini, ada juga ekstra kolektor. Saya bilang sama suamiku, kasihlah Pak diakonia dari sini. Ya, selain dari jemaat kan ada diakonia yang kita kumpulkan, ya toh, supaya itu kita bantu, karena memang sama sekali mereka tidak ada uang katanya. Karena kan Bapak Joni udah pulang udah lama, ya udah nggak kerja lagi kan. Nah, jadi seperti itu. Saya bilang ada diakonia gereja, kita ambil mungkin setengah dari situ, kemudian mungkin ada dari persembahan jemaat, kita bantu saudara. Karena saya percaya orang-orang yang seperti itulah yang layak kita bantu. Amin. Tuhan berkati kita semua.